Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Kemudian muncul dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mengatur bahwa seorang hakim, saya cetak tebal, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Akibat dari tidak mundurnya hakim yang mempunyai benturan kepentingan tersebut adalah diatur dalam pasal 17 ayat 6-nya, putusan dinyatakan tidak sah. Jadi putusan tidak sah apabila tidak dibaca secara di dalam sidang terbuka untuk umum dan jika ada benturan kepentingan. Memang ada yang berpandangan bahwa ketentuan tidak sahnya putusan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan 6 di atas hanya berlaku untuk Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, tetapi tidak untuk MK. Atas pendapat demikian, mari kita cek bunyi pasal 17 ayat 5 yang menggunakan frasa seorang hakim dengan judul huruf H kecil yang artinya generik, berlaku untuk semua hakim. Bukan hakim dengan huruf besar sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ketentuan Umum angka 5 yang memang hanya dimaksudkan untuk Hakim Agung dan peradilan di bawahnya. Karena generik, maka dia berlaku untuk semua hakim, termasuk hakim konstitusi. Tidak mundurnya seorang hakim konstitusi karenanya dari suatu perkara ketika ada benturan kepentingan yang terkait dengan kepentingan langsung keluarganya terhadap putusan, dalam pandangan pelapor, kan membawa konsekuensi hukum yang serius bahwa putusan MK yang demikian menjadi tidak sah. Pertanyaannya yang selalu kemudian disampaikan kepada pelapor dalam hari-hari ini, bagaimana mekanisme menyatakan sebentar MK saudara pelapor, ini laporan saudara ini 60 halaman, kayaknya mau dibaca semua ini. Nah, itu sampai sore nanti. Nah, tolong dipercepat yang inti-intinya saja ya. Baik yang mulia, kami percepat yang mulia. Sebenarnya sudah di PowerPoint kan yang mulia. Kami berpandangan alur proses untuk menyatakan putusan tidak sah itu pertama dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik kepada hakim terlapor. Jika hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran etika berat, yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan komposisi hukum yang berbeda, tanpa adanya hakim terlapor, MK menetapkan putusan tidak sah karena ikut diputuskan oleh hakim terlapor yang seharusnya mengundurkan diri. Dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa hakim terlapor, MK dapat memeriksa kembali dan mengadili akhirnya memutuskan ulang putusan 90. Itu satu pendekatan. Namun pada sisi yang lain, pelapor juga berpandangan bahwa MK sebenarnya berwenang bukan hanya menjatuhkan sanksi etik, tapi juga menyatakan putusan 90 perlu dikoreksi dengan dinyatakan tidak sah dan diperiksa kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Mengapa demikian? Karena dalam pasal 3 ayat 1 PMK 1 2023, Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran, martabat dan kehormatan mahkamah. Itu ada dalam aturan PMK-nya. Dalam kondisi terbatas dan tertentu, MK berwenang untuk menjatuhkan sanksi etika semata, tapi juga berwenang untuk menjaga keluhuran dan martabat kehormatan hakim. Dalam hal mega skandal putusan Mahkamah Keluarga, putusan 90 dengan karakteristik pelanggaran etika yang tadi sudah kami sampaikan sangat dahsyat, perlu dipikirkan agar MK berwenang mendorong untuk dinyatakan putusan 90 tidak sah dan karenanya bisa diperiksa kembali perkara tersebut. Kami izin mempercepat yang mulia. Kenapa putusan 90 yang dinyatakan MK perlu dikoreksi? Pemohon, sebagaimana kita paham, ini sudah ada dalam dissenting opinion, tidak punya legal standing. Kalaupun diterima, seharusnya digugurkan karena sudah pernah ditarik. Nah, ini sudah ada dalam legal standingnya Pak Saldi Isra dan Pak Soehartoyo dan juga Pak Arief Hidayat. Menurut pandangan kami juga putusan 90 mempunyai banyak cacat konstitusional. Misalnya juga terkait dengan putusan, tetap saja yang perang memutuskan amar sebenarnya hanya 3 hakim. Hakim terlapor, Nahan Sitompul dan Guntur, sedangkan yang lain sebenarnya berbeda sehingga mengatakan 54 ada problemnya. Maka amar putusan yang membuka peluang pada seluruh level kepala daerah sebenarnya dalam pandangan semua pelapor adalah cacat logika konstitusional. Bagaimana dengan jelas diterangkan dalam diagram Hakim Konstitusi Saldi Isra di dissenting opinion-nya. Putusan 90 ini penting yang mulia, mohon diberikan keluangan waktu bagian ini. Putusan 90 patut diduga tidak seperti sekarang jika pemeriksaan laporan kami dilakukan lebih awal sebelum putusan. Sebagaimana kami tadi sampaikan yang mulia, kami mengajukan pelanggaran etika ini lebih dari 2 bulan yang lalu. Sebelum putusan, pada tanggal 27 Agustus 2023, ada
waktu yang cukup sebenarnya jika dilakukan proses pemeriksaan. Nah, kelambatan proses itulah yang menghadirkan ketidakadilan. Justice delayed, justice denied. Padahal, jika ada proses pemeriksaan etika lebih awal dalam batas penalaran yang wajar, terbuka kemungkinan hakim terlapor dijatuhkan hukuman etis dan tidak ikut mengadili lagi dan memutus perkara 90. Serta putusan 90 besar kemungkinan akan ditolak karena kita melihat putusan-putusan awal di mana hakim terlapor tidak ikut memeriksa putusan nomor 295155 itu ditolak. Dengan argumentasi itu, kami merasa ini penting, kami sudah memajukan laporan, tidak diperiksa, padahal jika diperiksa putusan 90, besar kemungkinan, sebagai putusan-putusan yang lain, di mana hakim terlapor tidak ikut, adalah putusan yang ditolak. Keterlambatan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran etika pelapor dapat menjadi pintu masuk MK dalam bayangan kami untuk mengembalikan keadilan ke kondisi semula, mengembalikan keadilan konstitusional kepada kondisi awal, restoratif constitutional justice yang hilang akibat putusan 90, sehingga putusan 90 layak diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda tanpa hakim terlapor. Dalam pandangan kami yang mulia, MK berwenang menyatakan putusan 90 perlu dikoreksi untuk memastikan hadirnya restoratif constitutional justice tersebut. Bahwa MK dipandang sebagai peradilan etik dapat menjatuhkan sanksi secara etika dan melakukan restoratif justice bukan argumentasi yang sama sekali baru. Modal argumentasi demikian sebenarnya kami terilhami dari beberapa putusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang dalam putusannya tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara, namun juga memberi sanksi dan memberi perintah untuk perbaikan koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Yang mulia, kami hadirkan 4 contoh di putusan DKPP Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, terkait dengan hak konstitusional Ibu Khofifah Indar Parawansa, putusan DKPP di Wali Kota Tangerang, putusan DKPP di Kalimantan Tengah, pemilihan gubernur, putusan DKPP terkait dengan verifikasi parpol di tahun 2012. Kami tidak elaborasi, ini saya ambil dari DKPP yang mulia lebih juga memahami sebagai yang pernah menjadi ketua DKPP pada saat putusan itu dibacakan. Berdasarkan pengalaman demikian, suatu peradilan etik dapat menjatuhkan sanksi non-etis justru untuk merestorasi dan memulihkan hak konstitusional atau restoratif konstitusional justice tadi yang terganggu karena suatu perbuatan tidak etis yang luar biasa dari penyelenggara negara. Kami juga mengutip pendapat dalam buku Profesor Teguh yang mengatakan menghilangkan tindakan ini adalah tindakan yang perlu dan penting sebagai bentuk restoratif justice atau keadilan yang dipulihkan pada saat mengomentari putusan-putusan DKPP tersebut. Nah, karenanya kami berpendapat sebagai pelapor, MK semestinya diberi ruang untuk bukan hanya menjatuhkan sanksi etik kepada hakim terlapor karena telah melanggar etika, utamanya prinsip imparsialitas, dan tetap mengadili serta memutus putusan 90, apalagi tadi ada amanah dari pasal 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang MK. MK menurut pandangan pelapor, berwenang pula menyatakan putusan 90 belum berakibat hukum, hingga MK menyatakan putusan 90 tidak sah dan melakukan pemeriksaan kembali dengan komposisi hakim yang berbeda. Kenapa penting untuk memperhatikan tahapan pendaftaran paslon, sehingga kami dalam persidangan klarifikasi minggu lalu menyampaikan usulan tersebut dan kami membaca sudah direspon dengan bijak untuk putusan di tanggal 7 November. Persidangan etika ini harus dipastikan memberikan dampak positif dalam pandangan pelapor bagi tahapan pendaftaran Pilpres. Harus dipastikan bahwa putusan 90 bukan hanya hasil dari pelanggaran etika, namun juga hasil dari karena memang dalam pandangan kami ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bagian dari kejahatan politik yang terencana dan terorganisir tadi, plain and organized crime. Putusan MK penting diputuskan sesegera mungkin agar dapat sejalan dan tidak mengganggu jadwal pendaftaran calon presiden. Di samping tadi pertimbangan memberikan pasien politik kepada publik sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Ketua MK. PMK nomor 1 tahun 2023 mengatur mekanisme banding atas putusan MK. Namun, sama-sama kita sepahami bahwa aturan terkait mekanisme banding ini belum ada. Kemarin, tadi Saudara Jiko mengatakan terlambat sama sekali laporan-laporan karena belum ada MK. Banding pun ini mekanismenya belum ada. Harus dipastikan karenanya, putusan yang dipimpin oleh Yang Mulia bisa dilaksanakan. Karena itu kami mengusulkan upaya banding yang dilakukan tidak menghambat dan
dan menunda proses pemeriksaan etika yang berujung pada justice delayed, justice denied. Kita mengusulkan ini with verbis forat. Upaya banding yang mungkin dilakukan oleh hakim terlapor tidak boleh menghalangi pelaksanaan putusan, mengingat juga berpotensi mempunyai benturan kepentingan dan melibatkan kewenangan serta pengaruh dari hakim terlapor itu sendiri. Yang mulia, kami sampai pada bagian akhir, kami ada meminta provisi yang mulia. Kami tahu meski konsep putusan sela tidak diatur dalam PMK 1 2023, MK masih bisa melakukannya dengan adanya ketentuan pasal 51 PMK. Karena itu pelapor meminta putusan provisi dan menyerahkan kepada MK secara bijak untuk mempertimbangkan dan memutuskannya. Yang senyatanya terjadi bukanlah pelanggaran etika biasa, tapi lagi-lagi adalah kejahatan yang planned and organized untuk memanfaatkan putusan MK guna kepentingan keluarga Joko Widodo, yaitu membuka peluang Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres melalui tangan hakim terlapor. Oleh karena itu, memberikan sanksi etis saja kepada hakim terlapor tidaklah cukup. Putusan 90 perlu dipastikan non-executable, tidak dapat dieksekusi sebelum dilakukan koreksi oleh MK dengan komposisi hakim konstitusi yang berbeda tanpa hakim terlapor. Kami memintakan ini sebelum mendengar tadi akan diputus tanggal 7. Tapi kalau sudah tanggal 7, mungkin relevansinya menjadi berkurang. Kami sadari itu. Yang mulia, karena itu pelapor memohon kepada MK. Barangkali sudah cukup ya, sudah lengkap ini. Kami bacakan petitum. Masih ada lagi yang belum? Yang petitumnya yang mulia. Petitum bagian terakhir yang mulia. Ya, oke. Petitum, tuntutannya yang mulia. Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, pelapor memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan dalam provisi bahwa sebelum masuk ke dalam petitum utama, izin pelapor menyampaikan permohonan provisi sebagai berikut. Menunda dampak hukum dari putusan 90 sampai dengan adanya putusan MK, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mendaftar sebagai pasangan calon presiden atau wakil presiden pemilihan presiden 2024 oleh KPU. Dalam pokok laporan yang mulia, permintaan kami 1, menerima laporan pelapor untuk seluruhnya. 2, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi, khususnya tidak mengundurkan diri dari perkara yang terkait dengan anggota keluarganya, perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. 3, menyatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan perkara nomor 90 2023 bukan hanya terjadi pelanggaran etika, namun juga intervensi dan kejahatan terencana dan terorganisir, planned and organized crime yang merusak keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang keempat, menyatakan putusan nomor 90 2023 menjadi tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Atau untuk yang keempat ini, memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk segera melakukan pemeriksaan kembali perkara nomor 90 dengan susunan majelis hakim konstitusi yang berbeda tanpa hakim terlapor sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang kelima, menyatakan putusan nomor 90 tidak berlaku sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan pemeriksaan kembali perkara nomor 90 tersebut. Yang keenam, memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu with verbis forat meskipun ada upaya hukum banding. Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain yang berbeda, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya ex aequo. Akhirnya pelapor mendoakan semoga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diberikan kekuatan, ketenangan, dan kesehatan pikiran, lahir dan batin untuk dapat memutuskan laporan ini dengan bijak dan berkeadilan. Tidak terbayangkan bagaimana tekanan dan ancaman yang mungkin diterima oleh Majelis Kehormatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan membukakan jalan keselamatan bagi amanah yang tidak mudah namun amat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, menyelamatkan Indonesia melalui akal dan hati nurani keadilan yang diembankan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Berkerut wajahnya, putih rambutnya. Itulah sinyal dukungan terbaru dari Presiden Jokowi terkait Capres 2024 di hadapan ribuan pendukungnya.
Jokowi memberi arahan penampilan fisik seperti apa yang menjadi ciri pemimpin yang selalu memikirkan rakyat. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, detailnya harus dicek lagi.